Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifal Maulana Abdurrahman dengan NIM 24040047 Prodi Teknik Informatika kelas R13B. Sini saya akan menjelaskan tentang sistem digital untuk memenuhi persyaratan dan mengumpulkan tugas UTS sebagai nilai buat UTS. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang bottom up. Nah, bottom up itu adalah membangun fondasi. Jadi seperti kita ngebangun rumah, mulai dari kita tuh memilih komponen-komponen dibuat fondasinya dulu, dari kecil batu batanya dulu, pasirnya dulu. Nah, hingga akhirnya kita membangun yang lebih kokoh, kita bikin tiang. Nah, jadi kita tuh kita bikin tiang, nah baru kita fokus pada hal-hal yang lebih besar. Atau lebih mudahnya itu analoginya kita main puzzle atau kita main Lego. Kita kan awalnya nggak tahu nih bentuknya mau jadi kayak gimana. Apalagi kalau kita nggak ada buku petunjuknya, nggak tahu gambaran bentuknya kayak gimana. Ya kita susun dulu di bagian paling kecil sehingga menjadi lebih besar. Jadi secara secara istilah kalau bottom up itu membangun fondasi. Jadi kita tuh fokus pada hal-hal detail-detail kecil dulu sebelum kita melihat hasil jadinya atau melihat yang lebih besar. Nah, yang kedua itu ada real time atau real time feedback not relate, not delay. Jadi sekitar otomatis. Jadi delay apa? Real time dan feedback no delay itu kita tektokan. Jadi eh, feedback feedback not delayed itu merujuk pada umpan balik instan atau tanpa penundaan dalam komunikasi digital. Ini adalah kemampuan sistem untuk memberikan respon dengan langsung terhadap aksi pengguna. Nah, contohnya seperti apa sih? Jadi, contohnya itu ya contohnya kita 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 nggak lagi ini, kita lagi chatan nih WhatsAppan. Nah, si teman kita itu langsung ngebales centang biru. Jadi di situ tuh ada komunikasi yang intens, komunikasi tektokan lah istilahnya, saling balas-balas tepat waktu, nggak ada delay ngebalasnya, nggak ada masalah internet pertama, kayak gitu. Terus yang kedua itu yang ketiga itu ada real time. Jadi real time itu kondisi pengolahan data atau penyimpanan informasi yang terjadi secara aktual atau seketika pada saat peristiwa itu berlangsung. Jadi analoginya kayak kita lagi nonton konser nih. Nah, itu kan di situ ada penyanyi menyanyikan lagu secara langsung hingga kedengaran sama kuping kita secara langsung apa yang dinyanyikan oleh si penyanyi. Nah, kalau real time kan jadi secara langsung. Beda halnya kalau kita nonton record kan gitu, nonton misalkan lagu di YouTube, video klipnya di masa lampau 3 sampai 5 tahun yang lalu. Jadi seperti itu. Nah, yang keempat itu ada blockchain keamanan data. Jadi ini nih teknologi buku besar terdesentralisasi itu menjamin keamanan data dan enkripsi. Jadi sehingga data itu sulit dimanipulasi atau diretas karena tersimpan banyak jaringan sekaligus. Jadi contohnya itu kayak di satu grup WhatsApp. Contoh itu ada notulensi tentang pembayaran uang kas. Nah, ada satu orang itu yang notulensi yang nyatet ngerekap yang bayar-bayar itu siapa, otomatis akan kesebar ke WhatsApp HP-HP masing-masing yang ke kontak-kontak yang ada di grup WhatsApp itu. Nah, kalau maupun ada yang mau menghapus atau memanipulasi, nggak bisa karena orang orang lain masih ada yang megang datanya. Yang kedua itu, nah pindah nih ke nomor dua, cara melakukan detoksifikasi media sosial atau istilah sekarang diet media sosial. Nah, jadi pertama itu kita membatasi waktu layar screen time setiap hari. Jadi kita batasin waktu main gadget kita misalkan 1 jam atau 30 menit. Yang kedua, poin yang kedua itu menghapus atau unfollow akun yang memberikan dampak negatif ke kita. Jadi kita tuh kalau ngelihat
konten itu ya bawaannya kita sensitif, marah, yang kayak gitu harus kita tinggalin. Nah, yang ketiga ada mematikan notifikasi non esensial. Jadi kita tuh matiin notifikasi yang enggak inilah yang enggak penting buat kita, kayak notifikasi game kayak gitu. Nah, yang keempat, melakukan istirahat total dari media sosial selama beberapa hari, misalnya di akhir pekan. Jadi, selama seminggu tuh dalam hal detoksifikasi media sosial ini, harusnya kita ada jeda, kita kasih satu waktu, kita kasih satu hari misalkan, untuk kita libur dari media sosial, bermedia sosial, ataupun kita libur main gadget, kita benar-benar istirahatkan badan kita dari gadget. Nah, yang ketiga tuh ada konvergensi media dan realitas virtual atau VR. Jadi yang pertama itu konvergensi media itu adalah penggabungan berbagai jenis media kayak teks, audio, dan video ke dalam satu platform digital. Yang dibuka apa? Kalau ini hal ini juga berkaitan sama VR karena VR merupakan puncak dari konvergensinya, di mana pengguna tidak hanya melihat konten tetapi masuk berinteraksi seakan-akan kita merasakan. Jadi seperti kalau di konvergensi media itu kita menggabungkan semua media misalkan kayak teks dan itu ke dalam satu platform digital. Kayak kalau sekarang tuh ke dalam HP ya. Nah, kalau VR ini kita tuh seakan-akan masuk ke dunia yang dibuat oleh teknologi. Kayak kita tuh mau kita pakai kacamata VR. Kita seolah-olah ada di luar angkasa, tapi nyatanya kita ada di bumi gitu. Nah, yang keempat itu perbedaan pengguna media sosial baby boomers dan versus Gen Z. Balik lagi sih, kalau baby boomers itu lebih menggunakan media sosial seperti Facebook untuk menjaga hubungan keluarga, mencari informasi berita, dan berbagi konten yang lebih formal atau tradisional. Jadi istilahnya mereka masih suka baca-baca berita dari Facebook gitu. Nah, kalau beda lagi seperti Gen Z. Kalau Gen Z itu lebih suka ke TikTok, Instagram yang isinya tuh konten-konten instan seperti identitas diri, hubungan hiburan cepat, mencari tren, dan lebih mengutamakan konten visual pendek serta interaksi yang autentik. Jadi kayak, nah kalau Gen Z mah istilahnya mah serba instan lah maunya. Jadi kayak kita nonton jedak jeduk karakteristik di Gen Z itu, terus video estetik kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada perkembangan transformasi media dan komunikasi visual. Nah, transformasi ini bergerak dari media cetak ke analog dan analog statis menuju ke media digital yang interaktif. Komunikasi visual kini tak hanya tentang soal estetika, tapi juga soal kecepatan, aksibilitas, dan penggunaan AI dalam pengolahan citra yang membuat pesan menjadi lebih personal dan dinamis. Jadi perkembangan transformasi media itu yang dari tadinya tuh analog statis kayak gitu-gitu aja, nggak ada timbal baliknya, dan komunikasi visual yang tadinya kita cuma bisa nonton berita dari TV yang tadinya tampilan hitam putih berubah ke ada warnanya, dan berubah sekarang kita bisa menggunakan mendapatkan informasi dari HP, dari media sosial yang notabene lebih gampang kita pahami gitu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Undur makola wa tangdur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.